Haleluya, Tuhan mau dekat dengan umatnya, dan saya percaya bahwa hadirat Tuhan memenuhi kita semuanya. Dia Tuhan yang omnipresence, yang hadir di tengah-tengah kita, di rumah saudara masing-masing. Selamat hari Minggu, senang kembali bisa berjumpa dengan keluarga IBC pagi hari ini. Ini minggu yang ke-7, kita ada church online. Saya percaya saudara sekalian, setiap hari adalah harinya Tuhan, dan saudara bisa menikmati kebaikan Tuhan yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup ini. Tema khotbah kita pagi hari ini yang saya mau sampaikan adalah fokus yang benar. Apa itu fokus? Fokus itu adalah kemampuan konsentrasi pada tingkat kepekaan suatu objek. Seperti saya sedang fokus melihat kamera, saya tidak melihat ke mana-mana, tidak ke kiri atau ke kanan, tapi saya terus fokus kepada kamera yang ada di depan saya. Fokus adalah kunci keberhasilan dalam hidup seseorang, khususnya hari-hari ini. Ketika kita sedang menghadapi pandemik ini, wabah ini, kepada siapa kau fokus? Apakah kita hanya terus fokus kepada wabah ini saja, dan kita terus berkata bahwa kapan ini akan selesai, kapan ini akan berakhir, kapan sakit penyakit saya akan selesai, akan sembuh, kapan krisis ini akan berakhir? Mungkin di antara saudara ada yang merasa sudah bosan tinggal di rumah terus. Kalau hanya itu saja yang kita fokuskan setiap hari dan kita perkatakan terus, maka kita akan tambah stres dan frustrasi. Martin Luther, seorang reformator, pernah menyatakan seperti ini: kita nggak bisa melarang burung untuk terbang di atas kepala kita, tapi yang kita bisa larang adalah kalau burung mau bersarang di atas kepala kita. Tentunya kita nggak mau burung bersarang di atas kepala kita, karena kalau dia bersarang, kepala kita penuh dengan kekotoran. Untuk itu saudara sekalian, apa yang kita fokuskan hari-hari ini? Apakah kita fokus kepada masalah kita, pergumulan kita, tantangan kita, atau kita fokus kepada solusi apa yang kita akan hasilkan? Saya percaya bahwa Roma 8 ayat yang ke-28, Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Mari hari-hari ini saudara sekalian, kita fokus kepada apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita, dan apa yang kita akan lakukan juga hari-hari ini, sehingga ada kemenangan dan sukacita terus dalam hidup kita. Mari kita kembali lihat apa yang dikatakan Musa dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Dikatakan begini: ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sebelumnya dalam ayat yang ke-10, Musa mengingatkan kepada kita semuanya bahwa hidup manusia itu hanya 70 tahun saja, dan jika kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Saudara sekalian, ada sebuah lagu yang berkata begini: aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Musa mengingatkan kita bahwa hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari karena kebaikan Tuhan. Kita diajar saudara sekalian untuk counting the blessing of God. Kita diajarkan sama-sama semuanya untuk mengingatkan pertolongan dan cinta kasih Tuhan. Sehingga kalau kita mengingat dalam hidup ini kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan, masalah yang sedang kita hadapi,
pergumulan yang kita hadapi, sakit penyakit yang berjuang dalam hidup kita, nggak akan membuat kita down, nggak buat kita akan lemah, tapi kita diingatkan kepada Tuhan Allah yang maha kekal, yang menjadi perlindungan buat kita semuanya. Dalam Mazmur 90, maka Musa mengingatkan kita untuk kembali ingat kepada Tuhan yang menjadi perlindungan, perteduhan buat kita semuanya. Apakah hari-hari ini saudara hanya terus melihat masalah, melihat pergumulan hidup saudara, hanya melihat padang gurun saja? Atau apakah saudara juga diingatkan akan kebaikan Tuhan? Think about His love, think about His goodness, think about His grace that cares about me. Kasih Tuhan yang peduli buat kita semuanya, saudara sekalian. Dia tempat perteduhan buat kita, dwelling place. Dikatakan bukan buat kita saja. Dalam ayat yang pertama Mazmur 90, maka dikatakan bahwa Tuhan itu adalah tempat perteduhan dari satu generasi kepada generasi yang lain. Sehingga saya mengajak hari-hari ini kepada kita semuanya, kepada siapa kita fokus? Apakah yang kita fokuskan hari-hari ini? Apakah masalah yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi? Kalau hanya kepada masalah yang kita hadapi, kita akan lemah, letih, dan lesu. Pada tanggal 2 April, saudara sekalian, ada sebuah tragedi yang terjadi di Illinois, di suburban Chicago, Illinois. Ada suami istri, saudara sekalian, yang merasa dirinya terkontaminasi dengan virus corona karena dia berjumpa dengan couples, sehingga suaminya membunuh istrinya, dan setelah membunuh istrinya, maka dia membunuh dirinya sendiri karena cuma gara-gara bahwa stres dengan virus corona. Tetapi setelah diotopsi tubuh mereka, ternyata tidak ditemukan virus corona ada dalam tubuh mereka. Wow. Sehingga ini suatu kejadian yang sangat-sangat menyedihkan sekali. Karena dia berpikir bahwa cuma kepada masalah, kepada virus corona tersebut saja. Tidak kepada solusi bagaimana caranya kalau sudah kena virus corona, apa yang dia harus lakukan kalaupun dia kena virus corona. Saudara sekalian, saya mengajak kepada kita semuanya seperti Musa yang mengajak kita untuk melihat kembali kepada Tuhan yang tempat perlindungan yang kekal. Saya mau mengajak kita hari ini untuk kita fokus kepada Tuhan. Kita fokus kepada Dia yang artinya bergaul karib dengan Dia, Tuhan Sang Pencipta kita. Dikatakan bahwa He's the one who created us according to His image and His glory. Sehingga saudara sekalian, ketika kita sama-sama fokus kepada Tuhan, kita sedang mengangkat diri kita bukan kepada masalah yang kita hadapi, tapi kita sedang mengangkat hati kita kepada Tuhan yang sudah menciptakan kita, yang sudah membentuk kita, yang sangat mulia. Tuhan, angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu, semakin tinggi ku merindu. Tuhan, angkatlah jiwaku. Waktu kita fokus kepada Tuhan, yang pertama kita fokus kepada Sang Pencipta. Kita fokus kepada Tuhan
yang sanggup menolong kita semuanya. Mazmur 108 ayat yang ke-14 berkata, dengan Allah kita akan lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Bergaulah karib dengan Tuhan, karena Dia akan memberikan kita kemenangan, Dia akan memberikan kita kekuatan. Kita manusia terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Waktu kita angkat hati kita kepada Tuhan, maka jiwa kita akan tenang. Berapa di antara saudara yang jiwanya up and down, ya, mut-mutan, tiba-tiba mau marah karena situasi yang tidak enak ini. Tiba-tiba saudara sekarang sensitif dengarin orang, ya, orang ngomongin kita jadi marah, kita nggak jadi tenang. Dan kalau kita nggak tenang, saudara sekarang kita nggak bisa berdoa. Kalau kita angkat jiwa kita kepada Tuhan, hati kita kepada Tuhan, dan fokus kepada Tuhan, maka kita bisa berkata begini, it is well with my soul, it is well with my soul. Bisa nggak hati kita tenang, jiwa kita tenang? Iblis paling suka untuk membuat jiwa kita tidak tenang. Iblis mau kita fokus kepada masalah, kepada pergumulan, kepada tantangan. Iblis nggak mau kita fokus kepada Tuhan. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ketika kita fokus kepada Tuhan, maka kita tahu bahwa Tuhan akan membuat terang yang bercahaya dari kemuliaannya dalam hidup kita, sehingga dari dalam gelap akan terbit terang. Masalah pergumulan yang kita hadapi seolah-olah ada kegelapan, tapi kita fokus kepada Tuhan, sehingga saudara sekalian ada terang yang ajaib, yang luar biasa. Waktu kita fokus dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan arahan, direction dalam hidup setiap kita semuanya, dan kemuliaannya nyata. Iblis mau buat kita panik, tapi kita, waktu kita dalam hadirat Tuhan, turn your panic become your prayer. Haleluya, katakan haleluya. Yang pertama, kenapa kita fokus kepada Tuhan? Karena kita mau bergaul karib dengan Dia. Yang kedua, saudara sekalian, ketika kita fokus kepada Tuhan, kita punya pandangan yang lebih luas lagi. Karena manusia terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Kalau kita fokus kepada Tuhan, maka pandangan persepsi kita akan lebih besar. Ada sebuah cerita, ada 2 laki-laki yang kerja di satu gedung yang sama, tapi yang satu kerjanya di lantai 30, kita sebut namanya Andrew, dia kerja di lantai 30, dan temennya Peter kerja di lantai 2. Nah, biasa mereka pulang kerja sama-sama, dan Andrew yang kerja di lantai 30 itu telepon kepada Peter, Peter, pulangnya nanti saja ya, tunggu ya, karena saya lihat bahwa jalanan sedang macet. Peter bilang begini, ah masa sih, saya nggak lihat tuh. Andrew bilang, ya, karena saya ada di lantai 30, saya lihat jalanan sedang macet. Ternyata saudara sekalian, Andrew itu bisa melihat karena dia ada di ketinggian, sehingga dia punya pandangan yang lebih luas lagi. Ketika kita fokus kepada Tuhan, maka pandangan kita lebih besar lagi. Kadang-kala ketika ada sakit penyakit yang datang kepada kita, yang hadir itu sebuah ketakutan, mati aku, mati aku, mati aku.
Ada beberapa orang yang kena virus corona merasa ketakutan, seolah-olah hidupnya akan berakhir hari ini. Saya percaya saudara sekalian, hidup kita semuanya di tangan Tuhan. Kalau ada hamba-hamba Tuhan yang sudah mendahului kita, itu artinya tugas mereka sudah selesai. Bagaimana dengan kita? Kalau kita masih hidup hari ini, Tuhan izinkan saudara dan saya untuk terus berbuah-buah bagi Tuhan. Don't give up. Jangan menyerah. Lihat, ada persepsi yang besar lagi dalam hidup kita semuanya. Karena fokus kita bukan kepada pergumulan, kepada masalah yang kita hadapi, tapi kita fokus kepada Tuhan yang besar. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar dalam hidup kita. Haleluya. Yang terakhir saudara sekalian, waktu kita fokus dengan Tuhan hari-hari ini, saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan ide-ide, kreativitas buat kita semuanya. Kita belum mengakhiri kehidupan ini, kita masih still going di dalam kehidupan ini. Filipi 1:21 berkata, hidupku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan bagi aku. Kalau aku masih hidup hari ini, artinya hidup berbuah bagi Tuhan. Saudara sekalian, fokus kepada Tuhan akan memberikan ide, semangat hidup buat kita. Karena Tuhan masih mau pakai saya dan saudara semuanya. Haleluya. Galatia 6 ayat yang ke-25 berkata begini, walking in the Spirit, berjalanlah di dalam roh Tuhan. Saya percaya ketika engkau fokus dengan Tuhan, artinya engkau bergaul dengan rohnya Tuhan, Roh Kudus akan terus memenuhi hidup kita dengan semangat setiap hari, kekuatan yang baru setiap hari. Bahkan ada ide-ide yang baru setiap hari buat kita semuanya. Dalam masa stay home ini, saya banyak ikut pelajaran-pelajaran di Zoom, online, saudara sekalian. Banyak yang gratis, sudah bisa ikut di sana. Bahkan saya kemarin ikuti tentang bagaimana pelayanan di media, ya, bagaimana untuk bisa membuat sebuah gereja online hari-hari ini. Saya lihat di dalam daftar yang ada sekitar 100 orang, saya mungkin yang paling tua di sana. Tapi saya mau belajar. Dan saya percaya saudara sekalian, ketika masalah ini kita hadapi, tapi kau masuk di kamarmu, saudara berdoa, menyembah Tuhan, membaca kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan memberikan ide-ide yang baru dalam kita semuanya. Apa yang harus kita lakukan? Dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-26 dikatakan begini, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah kau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan aku tidak diperhatikan Allahku. Tidak tahukah dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu dan tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi letih dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Mari fokuskan dirimu hari-hari ini kepada Tuhan senantiasa yang memberikan kita selalu kemenangan. Fokuskan dirimu kepada Tuhan, karena
Dia yang menciptakan kita. Dan kalau kita fokuskan diri kepada Tuhan, maka persepsi kita akan lebih besar lagi. Dan Tuhan akan memberikan ide-ide yang cemerlang untuk kita semuanya. Never give up, maju terus dalam Tuhan. Haleluya, haleluya.